Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sesi yang kedua tentang proses ibadah umroh, tentang haji tamattu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini lancar dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin kita sudah singgung, sudah menyampaikan beberapa hal tentang proses perjalanan ibadah haji. Yang pertama, kemarin kita sudah menyampaikan tentang proses perjalanan ibadah haji. Pertama, pengertian. Yang kedua, tujuan ibadah haji. Yang ketiga, macam-macam pengerjaan haji. Macam-macam pengerjaan haji ini ada tiga. Yang pertama, haji ifrad. Yang kedua, haji qiran. Yang ketiga, haji tamattu. Kita sudah sampaikan kemarin ini. Haji tamattu ini merupakan anjuran daripada pemerintah Indonesia kepada jamaah haji Indonesia itu untuk dapat melakukan dan melaksanakan hajinya haji tamattu. Kenapa? Karena haji tamattu ini jauh lebih mudah dan jauh lebih ringan dibandingkan dengan haji ifrad dan haji qiran. Nah, di mana ringannya? Itu ringannya atau mudahnya tentang pelaksanaan dengan memakai pakaian ihram, memakai pakaian ihram. Nah, ini proses ibadah, ya. Ini proses ibadah daripada umroh atau haji tamattu itu sendiri. Ya. Karena haji tamattu itu mendahulukan umroh daripada haji. Jadi kalau haji yang dua, haji ifrad, kita melaksanakan haji terlebih dahulu, baru kita laksanakan kemudian umroh. Kalau haji qiran bersamaan haji dengan umroh. Tetapi kalau haji tamattu, umroh yang kita laksanakan terlebih dulu, baru kita laksanakan haji kemudian. Inilah proses tentang melaksanakan ibadah umroh itu sendiri. Ya. Umroh, ya, ada mempunyai syarat, ya. Itu ada tiga umroh itu. Pertama, syarat rukun wajib. Ini syarat. Di syarat ini kita laksanakan di tanah air. Kita laksanakan di tanah air di Indonesia atau di mana kita berada, ya. Dua, nanti kita laksanakan di Arab Saudi atau di tanah suci, ya. Apa syarat? Yang pertama, syarat itu adalah Islam. Sudah jelas, ya. Namanya rukun Islam yang kelima. Itu mengerjakan haji. Sudah pasti orang yang melaksanakan itu adalah orangnya adalah orang Islam. Orang Islam. Pada tahun 2014 ini terakhir, ya. Ini terakhir pesawat
dari embarkasi masing-masing, kecuali ada 3 embarkasi Batam, kalau tidak salah ketika itu Jogja, kemudian Solo. Itu yang langsung ya, itu yang langsung ke Madinah, yang selebihnya itu transit di Jeddah. Kenapa? Karena pilot daripada pesawat-pesawat kita yang mendarat atau yang transit di Jeddah itu adalah non-Islam, karena pesawat-pesawat itu dicater dan kemudian dibuat stikernya di pesawat itu dengan lambang Garuda. Ada yang dari Amerika pesawatnya, ada yang dari Prancis, ada yang dari Inggris. Kita sewa pesawat itu dan kemudian kita buat stiker Garuda. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ada hadirin yang dirahmati Allah, kecuali yang memakai pesawat Arab Saudi itu adalah Jogja, Solo dan Batam, ya. Dia langsung ke Madinah, dan itu gelombang pertama, ya, gelombang pertama langsung ke Madinah. Setelah 2015 di pemerintah sudah memikirkan, karena banyak mungkin jamaah haji yang lelah, banyak yang tidak bisa lagi untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Sementara gelombang saat itu kita harus ke Madinah dulu, ya. Ternyata banyak jamaah yang meninggal karena kelelahan, sehingga pemerintah berpikir untuk jamaah, sehingga charter pesawat itu kembali, ya, kita pesawat charteran, dan kemudian pilotnya dari Muslim. Jadi sehingga sekarang jamaah yang berangkat baik gelombang 1 maupun gelombang kedua itu langsung ke tempat tujuan. Kalau gelombang 1 itu sampai langsung ke Madinah, di gelombang kedua nanti langsung ke Mekah, ya, itu transitnya di Jeddah. Jadi karena pilotnya sudah beragama Islam, dan kita itu langsung sekalian ke Madinah, dapat untuk melaksanakan arba'in di Madinah. Ini yang pertama, syarat untuk melaksanakan ibadah umrah tersebut. Lalu yang kedua, baligh. Baligh itu artinya orang yang sudah dewasa, berarti anak-anak tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau ada anak-anak yang berangkat pergi menunaikan ibadah haji, yang ketemu bagi kita di Makkah atau di Madinah itu baginya belum ada kewajiban, tetapi itu mungkin ibadah sunat. Mungkin ibunya, orang tuanya, orang kaya, dan anaknya masih kecil-kecil, dan mungkin ditinggalkan di rumah, lalu dia dibawa anak-anak itu. Ada yang satu keluarga yang berangkat masih kecil-kecil, ada yang masih digendong, ya. Kalau itu yang ketemu bagi kita nanti di Makkah, itu belum wajib, belum ada baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Sementara syarat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh itu adalah harus baligh, sudah berumur 18 tahun, atau dia sudah menikah, sudah menikah. Ini yang kedua, syarat. Lalu yang ketiga itu akil atau akal, ya, akil atau akal. Jadi orang yang pergi ke Mekah atau pergi haji atau pergi umroh itu adalah orang-orang yang sehat akalnya, orang-orang yang sehat akalnya, orang-orang yang sehat akalnya, orang-orang yang tidak gila. Jadi kata Rasulullah, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Jadi orang yang berakal lah, ya, orang yang akan wajib, atau salah satu di antara syarat itu adalah orang yang berakal untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh di sini. Ini akal, ya. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini ada sebuah kisah ketika kami melaksanakan ibadah haji tahun 1998-99. Ketika itu ada datang
orang tua dia mau mendaftarkan anaknya untuk pergi haji, ya, karena dia orang kaya, karena kakak-kakaknya sudah haji, dia si bungsu, dia mau melaksanakan ibadah haji bersama orang tuanya. Karena anaknya itu agak kena tali satunya, karena itu satunya, dia agak kurang, kurang normal gitu. Tapi dia masih berpakaian sekolah ketika itu, pakaian SMA, ya. Dan ketika itu datang kepada kami sebagai pengurus, dulu namanya yayasan, sekarang namanya KBIH, datang kepada pengurus KBIH. Ketika itu dia datang, diterima, dan dia sudah sampaikan bahwasanya anaknya ini terganggu pemikirannya. Oke lah, kami terima ketika itu. 1 bulan dia kadang-kadang, ya, namanya orang yang tidak normal, kadang-kadang dia ketawa sendiri, dia menangis, ya. Jadi hampir-hampir dia berangkat kami menjelang puasa, sehat. Alhamdulillah, kami sudah besar hati kami, sudah gembira kami bahwasanya kami akan bisa berangkat puasanya, anak ini sudah sembuh gitu. Setelah puasa, kemudian datang ibunya kembali, orang tuanya kami. Ibu, Bapak, kami mohon maaf karena kami sudah mengganggu Bapak selama ini, karena anak kami ini berjangkit, timbul penyakitnya kembali, dia sakit kembali, datang penyakitnya itu. Jadi mohon maaf, mungkin kami tidak jadi berangkat. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, demikian kalau orang yang terganggu pemikirannya, tapi tidak dibenarkan untuk melaksanakan ibadah apapun, termasuk ibadah sholat pun, termasuk ibadah puasa, apalagi ibadah haji. Jadi tidak termasuk, ya. Ini yang ketiga, balik, ya. Ini yang ketiga, akil atau orang-orang yang berakal. Lalu yang keempat, merdeka di zaman jahiliyah dulu itu ada namanya budak. Budak itu tidak diperkenankan. Begitu lahir Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis beliau, innallaha la yanzuru ila jasamikum wa ila suwarikum walakinnallaha qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak lihat, ya, tidak pandang dari bentuk rupa dan wajahmu sendiri, ya, tapi Allah akan pandang hati, tapi Allah akan pandang apa-apa yang kamu lakukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah bukan manusia yang berkulit putih, bukan orang Arab yang mulia, bukan orang Indonesia yang mulia, bukan orang India yang mulia, bukan orang Amerika, ya, bukan orang Arab itu sendiri yang mulia, tetapi orang yang mulia itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa. Dia Allah itu tidak melihat kulit daripada mereka itu sendiri, tidak melihat rupa dan segala macam, tapi Allah akan pandang hati dan perbuatan mereka itu sendiri. Itulah orang-orang yang bertakwa, inilah yang dikatakan dengan merdeka. Jadi perbudakan itu dihapuskan oleh Rasulullah, karena perbudakan itu manusia itu sama dengan binatang, bisa diperjualbelikan. Lalu yang kelima, yang terakhir itu adalah syarat itu adalah istita'ah. Nah, apa itu istita'ah? Kalau istita'ah itu, kalau bahasa kita adalah mampu, ya, mampu, atau dengan kata lain sanggup, ya, sanggup. Tentang apa sanggupnya? Tentang apa dia mampu, istita'ahnya itu, ya? Pertama, sanggup atau mampu itu, ya, dalam segi keuangan, ya, keuangan, ya. Di keuangan, ya, artinya punya harta. Jadi orang-orang yang kaya lah, artinya orang-orang yang punya uang lah, yang bisa melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkahul Mukarramah atau ibadah umrah. Ini ibadah, ya. Lalu yang kedua,
itu mampu dari segi jadi keuangan ini kesehatan, ya. Kesehatan, sehat, kesehatan, ya, kesehatan, keuangan dan kesehatan, ya. Jadi di dalam hadis di awal-awal pertemuan kita kemarin kita sudah sampaikan, inna abadan azhatu lahu badanahu wa awsa'tu fir rizqi sumalam yufda ila baitillah arba'a aqwamin lamahum. Dikata Allah dalam hadis kursi, dan kata Rasulullah dalam hadis kursinya, Allah berfirman, ya, sesungguhnya orang-orang yang telah aku sehatkan badannya dan telah kucukupkan keuangannya, ekonominya, ya, belum juga dia berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah, maka aku akan tolak semua amal perbuatannya, kata. Jadi Allah tidak akan terima amal perbuatan kita kalau kita sudah dikatakan orang-orang yang mampu, orang-orang yang berkecukupan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah itu sendiri. Dan sering kita sampaikan dan sering kita bertanya kepada orang, Bapak belum haji? Ya betul Pak, belum. Kenapa? Ya kami belum mampu, ya, kami belum sanggup, ya, kami belum ada panggilan, ya. Sementara punya keuangan dan kesehatan, jadi orang-orang kaya itu berarti dia sudah dikatakan orang-orang yang mendapat panggilan. Dari mana dia dapat panggilan? Dilihat dari segi keuangan dan kesehatan. Ini kadang-kadang disinilah kelalaian kita sebagai umat Islam itu, karena kita terlalu memburu dunia, sehingga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunaikan ibadah haji ke Baitullah kadang-kadang terlupakan. Ini. Lalu yang ketiga itu berilmu, ya, berilmu, ya. berilmu, ya. Jadi berilmu pergi ke Mekah atau pergi ke Mekah. Jadi berilmu pergi ke Mekah. Jadi berilmu. Jadi apa? Menguasai ilmu manasik. Jadi menguasai ilmu manasik. Jadi orang-orang yang pergi haji itu, ya, atau pergi umroh itu harus punya ilmu. Bagaimana nanti tawaf, dari mana dimulai tawaf itu, ya. Bagaimana nanti memakai pakaian ihram, bagaimana sa'i nanti. Jadi kita belajar dulu di tanah air merupakan satu syarat yang mesti kita lakukan. Jadi kalau kita sudah berilmu, kemudian apa-apa yang kita lakukan di sini kita memindahkan saja lagi ke tanah suci Makkahul Mukarramah. Kita memindahkan saja apa-apa yang kita lakukan di sini, nanti kita praktekkan pramanasiknya di sini. Yang manasik sebenarnya itu adalah di tanah suci Makkahul Mukarramah. Ini perlu kita berilmu. Kalau tanpa ilmu kita berangkat, berarti kita tidak termasuk di antara orang-orang yang istito'ah. Ini ya. Lalu yang keempat, ya, yang keempat aman, ya, aman negeri yang ditinggalkan, ya, yang ditinggalkan. Aman negeri yang ditinggalkan. Jadi kalau negeri kita sedang kacau, ya, kalau menanglah dahulu PKI, ya, berarti PKI itu anti Tuhan, anti Pancasila, ya, berarti kita tidak bisa hidup dengan orang-orang PKI. Dan alhamdulillah PKI sudah hancur, sudah habis, dan mudah-mudahan PKI ini tidak bangkit lagi. Dan mudah-mudahan PKI ini akan hancur karena kita tidak bisa hidup kalau kita tidak bertuhan, karena kita punya Allah, ya, punya Allah. Jadi kalau negeri ini tidak aman, ya, kalau dalam kudeta kita, kalau dalam perang kita, bagaimana kita mengurus surat-surat? Sementara kita berangkat itu dengan pemerintah. Tanpa pemerintah kita tidak akan bisa hidup, ya. Secara banyak kita tidak akan bisa mengurus surat-surat. Kemana kita mau mengurus surat-surat?
tentu kita kepada pemerintah. Bagaimana kita membuat paspor, membuat KTP, mengurus kesehatan dan segala macamnya. Ya. Sementara haji itu terlibat dari berbagai macam instansi. Pertama, Kementerian Dalam Negeri, kalau dulu namanya Departemen Dalam Negeri, kemudian Kementerian Luar Negeri, ya, Kementerian Kesehatan, kemudian Keamanan, kemudian termasuk dalam yang tidak bisa ditinggalkan adalah Kementerian Agama. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu, ya, meliputi semua kementerian-kementerian yang ada di negara kita ini. Jadi melibatkan semua instansi, ya, terkait dengan seluruh instansi, ya. Di sehingganya tidak mungkin negeri ini tidak aman, ya. Kalau aman negeri ini, alhamdulillah kita baru bisa berangkat. Tapi kalau tidak aman, maka kewajiban haji itu tidak bisa dilanjutkan. Ini yang keempat, ya. Lalu yang kelima, aman, ya, negeri yang dilalui. Aman negeri yang dilalui, ya. Dari Indonesia, kalau kita berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat, ya. Kalau kita berangkat dari embarkasi-embarkasi lainnya dari Indonesia, itu berapa negeri-negeri yang negara-negara yang kita lalui di bawahnya. Negeri yang di bawah kita lalui itu harus aman. Tidak ada negeri itu yang bergolak atau bergejolak. Pada tahun 2012 saya sebagai panitia haji ketika itu, pas waktu itu almarhum Bapak Muslim Kasim berangkat pada kloter keempat ketika itu. Begitu pesawat itu terbang pada kloter keempat itu, saya dipanggil oleh Kepala Angkasa Pura, pada April, ya Pak, waktu kita bertambah 4 jam, ya. Kenapa Pak? Yang biasanya kita lewat Hindia, kita lewat Myanmar sekarang selama 4 jam. Kenapa Pak? Karena di India orang latihan perang saja, orang di India di bawahnya, di negara di bawah latihan perang saja kita, ya, tidak boleh lewat, apalagi perang yang sebenarnya, ya. Jadi begitu tanggung jawab pemerintah terhadap jamaah haji, baik jamaah haji maupun jamaah umroh, ditanggung jawab penuh pemerintah itu, ya, terhadap jamaah haji Indonesia setiap tahunnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, pernah kita mendengar bahwasanya ada pesawat Malaysia ditembak di Ukraina, ya, ditembak di Ukraina dari Belanda, dia mau menuju Malaysia, kemudian negerinya sedang perang antara Soviet dengan Ukraina ketika itu. Jatuhlah pesawat Malaysia ketika itu. Kata orang Ukraina, Soviet yang menembak, ya. Kata orang Soviet, Ukraina, di mana dia jatuh pesawatnya? Di Ukraina, jatuh tuh di Soviet. Kalau kita sudah mati, apa boleh buat? Itu apa lagi, ya? Kita sudah rugi. Jadi inilah yang dikatakan dengan istiqomah itu aman negeri yang dilalui. Lalu yang keenam, ya, aman, ya, negeri yang dituju. Aman negeri yang dituju. Apa negeri yang aman yang dituju? Itu adalah Makkahul Mukarramah, kemudian Madinatul Munawwarah. Ini sudah pasti dijamin keamanannya. Siapa yang menjamin keamanannya di sana? Orang Arab tidak. Yang menjamin keamanan di negeri atau kota suci ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara Madinah itu disebut dengan negerinya Rasulullah, sementara Makkah itu disebut dengan negerinya Allah. Jadi berarti kita yang berangkat menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh itu adalah
tamu-tamunya Allah. Sudah pasti Allah akan selamatkan tamu-tamunya. Kalau kita ada undangan ke rumah bapak, ke rumah ibu, ya, tidak mungkin kami sebagai tamu tidak akan bapak jamin keamanan kami. Pertama mungkin kendaraannya, kemudian makannya bagaimana dan segala macamnya bapak servis ya, undangan atau tamu-tamu itu. Demikianlah kira-kira perumpamaan. Kalau kita sebagai tamu Allah, ya, pasti kita akan mendapat, ya, sambutan dan mendapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu yang ketujuh, ADM, ya, ADM. Jadi administrasinya bagaimana? Jadi inilah nanti kalau kita sudah melunasi, sudah membayar uang setoran awal, melunasi, kemudian mengurus paspor dan segala macamnya, ya, sudah dipersiapkan nanti ada tas yang dari Garuda itu, ya, ada 3 koper gadang, koper besar, ya, kemudian ada tas tentengan, ada tas paspor nanti, ya, itu sudah dikasih oleh KBH masing-masing nanti, dan ibu bapak isi nanti dengan pakaian selengkapnya. Nanti ini nanti akan kita bawa ke markasi, ya, di sanalah nanti akan diperiksa nanti, ya, kelengkapan apa-apa dan ibu-ibu sekalian, dan baru di sana nanti kita akan berangkat menuju Makkahul Mukarramah atau negeri Arab. Kemudian yang ke-8 yang terakhir adalah bekal, ya, bekal yang ditinggalkan, ditinggalkan. Untuk siapa ditinggalkan? Ya, untuk anak-anak dan keluarga. Ya, untuk anak dan keluarga. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu berangkat pergi ke Mekah, ya, selama 40 hari. Tetapi keluarga yang ditinggalkan di rumah tentu kita lengkapi dengan kebutuhannya. Berasnya bagaimana selama 40 hari? Kuliah anak bagaimana? Uang kuliahnya, semesternya, cicilan mobil, cicilan motor, listrik, air atau PDAM dan segala macamnya. Inilah nanti yang akan ibu bapak lengkapi. Ini di mana kita laksanakan? Ini kita lakukan di Indonesia atau di tempat kita berada. Inilah salah satu syarat, ini syarat yang harus bapak ibu lakukan kalau ibu bapak nanti ingin melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Mungkin itu saja dulu sementara, insyaallah nanti atau besok, ya, kita lanjut kepada rukun daripada proses ibadah umrah itu mengenai rukun dan kemudian wajib. Mungkin itu saja dulu sementara. Maaf segala keliruan dan kesalahan, mohon dikritik dengan saran yang baik, ya, kita masukan, mudah-mudahan bisa untuk mengembangkan pelajaran ini selanjutnya. Demikian saja, banyak maaf dan hidayah.